Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati para tamu kehormatan kami, para narasumber dari, kalau dari sebelah kanan, tapi kalau dari saya kiri ya. Dari pertama ada Prof. Dr. Yuliantri SMH, beliau adalah akademisi dari Andalas. Saya kaget karena begitu ketemu tambah muda aja Prof. Saya selalu ya Prof. Iya. Kemudian yang berikutnya ada Ibu Tri Dewi Tirjiati, STMEM dari Deputi Regional Pembangunan Bappenas. Pak Bu, kalau kita baca paper beliau itu sangat kita butuhkan karena bicara daerah semua. Nanti kita saling sharing dan kita akan banyak diskusi. Kemudian juga selamat datang Pak Ludiro SM dan Pak Sandi Firdaus. Kalau ini lebih penting lagi karena urusannya uang ini. Terima kasih Pak mewakili Pak Dirjen untuk hadir mengundang kami. Kami dari meja pimpinan ada saya Abdul Malik dari Jawa Tengah, kemudian Pak Dr. Geral dari Maluku Utara. Sekaligus saya sapa nih Bapak Ibu Senator sudah hadir. Dari sebelah kiri Ibu Fahira DKI, Pak Senator Henok Puraro dari Papua. Harus lupa terus Pak. Papua. Ya ini kita karena tambah jadi suka lupa mengapalkannya. Sebelahnya ada Ibu Ade Yuliasih dari Banten. Ibu Evita Maya, saya lupa lah. Ya, Ibu Evita Maya. Salah ya? Iya. Dari NTB, kemudian ada Ibu dari Gorontalo, Ibu Rahmiati. Oh, senior kita, selamat datang Pak Dr. Teras dari Kalimantan Tengah, Pak Gub kita. Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih untuk seluruhnya yang bisa hadir bersama kita pada pagi hari ini di rapat dengar pendapat dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang Dewan Perwakilan Daerah. Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu anggota, sesuai dengan Prolegnas Long List 2025-2029 dan prioritas di DPD, maka RUU tentang DPD merupakan salah satu RUU yang diprioritaskan untuk disusun dan selanjutnya nanti akan melalui proses untuk pembentukan undang-undang. Pada intinya kami ingin mendapatkan masukan dari para narasumber. Tema sebagian sudah kami kirim tor kecilnya, berapa pertanyaan. Tapi untuk Prof. Yuliantri saya kira ini sudah membersamai DPD sejak awal ini. Bahkan kalau kita baca putusan MK, beliau yang sangat firm di dalam memberikan disposisi. Nanti kita bisa dengarkan bersama. Demikian juga dari Bappenas, karena kita selalu DPD hadir atau harus hadir di proses musrembang. Namun kita selanjutnya di level pusat bagaimana nih? DPD saya ditanyakan juga untuk proses intensi kita dalam konteks mengawal atau kemudian nanti bersama-sama untuk menindaklanjuti hasil musrembang. Kemudian tentu dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan, kita ingin mendapatkan insight bagaimana sih posisi DPD berkaitan dengan meneruskan atau merepresentasikan daerah dalam konteks alokasi dana perimbangan, dana transfer daerah, dan seterusnya. Saya kira nanti sumbangan pemikiran Bapak Ibu akan menjadi salah satu bahan penting kami di dalam merumuskan RUU. Selanjutnya nanti kami langsung mempersilahkan kepada pertama dari Prof. Yuliantri, kita lihat kerangka hukumnya dulu, baru kemudian masuk ke sisi teknis perencanaan dan keuangannya. Kami persilakan Prof. kurang lebih sekitar 20 menit. Prof. Nanti diskusi dipandu oleh Pak Dr. Geral. Sekaligus mohon Prof. izin baru sebentar mengenalkan yang baru bergabung adalah Senator Al-Hidayat Samsu dari Sulawesi Tengah. Silakan Prof. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Ketua yang telah mempersilakan kami
untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin saya mohon maaf nih Pak Ketua ya, karena beberapa poin-poin saja yang saya buat gitu ya, karena ini berkaitan dengan apa sebetulnya yang sudah menjadi catatan kita. Pertama saya ingin sampaikan juga ketika kami terima lapor ini Pak Ketua, sebetulnya banyak nih pertanyaan-pertanyaan Pak Ketua ya. Awalnya kami terima dan 6 pertanyaan, tapi kemudian kami coba rangkum dalam beberapa item pertanyaan begitu ya, terutama berkaitan dengan DPU kita pada pagi ini, berkaitan dengan adanya agenda yang itu mudah-mudahan sudah masuk dalam program legislasinya DPD berkaitan dengan rencana untuk menyusun atau penyusunan undang-undang Dewan Perwakilan Daerah. Nah, makanya beberapa poin mungkin nanti akan kami selintas saja akan coba kami sampaikan atau saya sampaikan begitu, terutama dari poin-poin yang ini. Walaupun demikian, pada esensinya untuk kami kalau boleh bernostalgia di Pak Ketua ya, dari Pak Ketua juga sampaikan. Memang betul Pak Ketua, kami pribadi ya sejak DPD mulai berdiri begitu ya, sudah bersama-sama juga. Terakhir kami ikut serta di dalam diminta untuk menyampaikan pendapat keahlian di dalam ketika ada suatu momentum yang menurut saya adalah momentum yang cukup signifikan begitu, terutama dalam penataan kelembagaan negara sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi baik yang 92 maupun yang 79 itu sudah 10 tahun yang lalu. Nah, tapi menurut saya substansi apa yang kemudian itu tanda kutip gitu ya, yang kemudian itu diterima atau itu nafas itu sebetulnya yang menjadi roh menurut saya. Jadi walaupun kemudian pada awal ketika perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 45 dilakukan, memang ini perdebatan cukup panjang sekali. Malah orang mengatakan bahwa DPD ya seperti yang di dalam beberapa awal begitu ya. Nah, tapi alhamdulillah semuanya bisa bermakna untuk. Saya ambil pertama untuk slide kedua tolong ditampilkan. Nah, ya. Jadi slide kedua ini yang juga diminta oleh dalam TOR begitu ya, dalam pointers yang kami sampaikan. Menurut saya bagi bapak-bapak yang tentu sudah senior begitu ya, termasuk ini sahabat saya ya, Bu Faira ya, saya jumpa terakhir ketika almarhum ya, saya ada ke rumah waktu melepas jenazah itu Bu Faira. Baik, saya coba melihat berkaitan dengan bagaimana sebetulnya posisi DPD dalam undang-undang sistem parlemen hari ini. Betul hari ini bahwa DPD kalau boleh kita katakan tergabung begitu ya, atau dikompilasi ke dalam undang-undang MD3. Tapi ini satu niat yang menurut saya sangat signifikan sekali ketika kita memelihatkan bahwa bagaimana potensi itu. Nanti saya akan juga kaji sedikit tentang itu. Nah, memang betul dari pendekatan teori saja, saya ambil saja contoh misalnya pendapat dari Giovanni Sartori ini, memang di kita itu dari awal, termasuk juga perdebatan pada waktu perubahan Undang-Undang Dasar, termasuk juga kemudian memberikan makna tentang DPD, maka betul bahwa minimal ada 3 ya, pilihan bahwa kalau kita bicara tentang sistem bicameral ini, mungkin Bapak Ibu saya yakin semua sudah punya referensi tentang itu, tapi saya hanya sekedar mengulang saja bahwa memang dalam hal kekuatan dimungkinkan begitu ya, untuk kamar yang ada itu di sistem parlemen itu dimungkinkan. Nah, makanya kemudian ada pilihan-pilihan yang hari ini secara teori itu selalu orang menggambarkan demikian. Satu adalah bahwa salah satu kamar itu lebih dominan terhadap kamar lain. Itu terjadi seperti itu. Yang kedua adalah kekuatan antar kamar nyaris sama. Jadi sengaja saya bold di sini, nyaris seperti itu. Dan yang ketiga adalah apabila kekuatan antara kedua kamar betul-betul seimbang. Nah, ini juga termasuk bagian yang
Saya yakin juga ada rekomendasi saya nanti ya di dalam pilihan atau rekomendasi saya nanti. Kemudian saya kutip, ini kebetulan saya ambil semua Pak Ketua di dalam kebetulan kami ada 10 orang waktu itu memberikan keterangan ahli di FK dan kemudian untuk yang pengujian undang-undang MP3 juga dan P3 juga, khusus di putusan 79 juga ada 8 orang, saya juga termasuk gitu. Dan ini menurut saya pilihan yang relevan untuk hari ini adalah bahwa kita memilih yang kedua gitu. Bagaimana nyaris sama kuat. Jadi jangan ada satu dominan kemudian ada yang betul-betul kuat, berimbang betul, tapi menurut saya yang paling aman itu adalah nyaris sama sekali. Jadi nyaris sama kuat. Jadi nyaris itu artinya apa? Nyaris itu artinya bisa saling mengisi. Nah, itu poin ya, ini saya sampaikan. Lanjut, saya juga mengutip pendapat dari Jimli di dalam satu bukunya, saya kutip saja begini. Jadi dengan adanya 2 kamar itu akan sangat menguntungkan. Mengapa demikian? Karena dapat menjamin semua produk legislatif dan tindakan-tindakan pengawasan dapat diperiksa dengan proses berlapis. Jadi double check akan terjadi. Nah, saya yakin itu mungkin Bapak Ibu, mohon maaf begitu ya, yang baru tahun ini atau mulai tahun 2024 kemarin menjadi anggota DPD, dan saya yakin senior-senior semua sudah punya pengalaman untuk itu. Tapi yang jelas adalah bagaimana yang ini harus kita lihat, bahwa double check mesti dilakukan. Jadi tidak hanya peran legislasi itu hanya itu satu saja, tapi juga yang lain. Nah, mengapa demikian? Ini contoh di tempat lain. Keunggulan dari sistem yang double check ini semakin terasa apabila ada yang afterhost atau yang bersangkutan merevisi suatu rancangan undang-undang misalnya, kemudian memiliki keanggotaan yang berbeda dengan komposisinya berbeda, misalnya di majelis rendah. Tapi ini semua Bapak dan Ibu, tentu kita tidak, ini teori saja yang menurut saya. Baik, lanjut. Nah, saya ingin flashback sedikit Bapak dan Ibu. Mungkin saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu semua tentu sudah punya referensi yang banyak tentang bagaimana DPD itu ada. Nah, saya kutip saja, mengapa kemudian pengaturan tentang DPD di dalam perubahan undang-undang dasar itu dilakukan, khusus mengatur tentang 22C dan 22D. Ya, mengapa demikian? Ini semuanya terkait dengan fungsi legislasi, terkait dengan fungsi pengawasan dan juga anggaran. Nanti mungkin beliau dari Kementerian Bappenas begitu dan juga Keuangan akan bisa bagaimana melihat itu. Nah, saya akan lihat nanti bagaimana implementasi itu terjadi. Mengapa demikian? Karena menurut saya perdebatan dalam hal terjadinya perubahan undang-undang terkait kajian DPD itu betul-betul memang pada awalnya semua teori muncul waktu itu. Ini kalau baca risalahnya Pak, luar biasa tebalnya Pak Ketua ya, tebalnya. Tapi kita bisa ikuti. Apa yang bisa kita ambil adalah bahwa memang dihendaki atau pengubah undang konstitusi waktu itu menghendaki adanya kamar kedua selain DPR. Maka di sana muncul DPD. Nah, kemudian memaknai pasal 22D menurut saya itu memberikan wewenang yang jauh lebih terbatas kepada DPD dibandingkan DPR. Itu pada awal itu perdebatan yang terjadi. Nah, tapi nanti saya akan lihat mengapa itu bisa terjadi. Nah, ini tidak ubahnya waktu itu Bapak dan Ibu yang terhormat, memang pasal 22 itu diubah setelah amandemen kedua atau pada waktu amandemen ketiga. Ada satu komitmen waktu itu adalah bahwa apabila amandemen di tahun 2021 telah dilakukan, maksud saya sebelumnya dilakukan, maka kemudian itu tidak bisa diubah lagi. Jadi ada faktor historis yang juga mempengaruhi. Pasal 20 ayat 1 yang memberikan fungsi legislasi kepada DPR itu waktu itu untuk DPD belum sempat disinggung. Makanya kalau boleh kita katakan mengapa kemudian perdebatan pasal 22D itu untuk memasukkan legislasi tidak menyinggung apa yang dipunyai DPR. Karena memang dia lebih dahulu. Ini historisnya demikian. Lanjut. Nah, itu yang saya katakan. Terkesan bahwa kehadiran pasal 20 ayat 1 memberikan garis demarkasi yang tegas bahwa kekuasaan membentuk undang-undang itu hanya monopoli DPR. Itu terjadi.
ya. Tapi ini adalah perjalanan sejarah yang kemudian tidak bisa kita lihat. Makanya akibatnya apa? Dari pendekatan historis, saudara, Bapak dan Ibu, implikasinya adalah pembahasan pasal 20 itu seperti yang saya sampaikan tadi lebih dahulu dibandingkan dengan 22D. Nah, sehingga di sini, sehingga rentang waktu itu tidak mungkin lagi menambah rumusan bahwa DPD juga memiliki fungsi seperti halnya dengan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 45 itu. Namun, ini ada namunnya. Apabila dibaca dengan cermat, pasal 22D juga memberikan fungsi yang sama juga kepada DPD. Esensinya demikian. Nah, makanya pada waktu-waktu awal kami juga mengikuti Bapak dan Ibu, memang itulah yang kemudian mengapa salah satu alasan yang kita sampaikan waktu itu dari pendekatan hukum atau di pendekatan pengujian undang adalah tahun 2012, karena waktu itu Bapak dan Ibu gagasan DPD ya Pak Ketua ya, itu banyak Bapak. Malah ada kami terlibat 2 tahun begitu ya. Kami di beberapa tim terlibat 2 tahun lebih itu menggagas perubahan amandemen kembali secara komprehensif untuk memasukkan bagaimana sebetulnya, tapi itu memang kekuatan politik tidak memungkinkan waktu itu. Tapi yang jelas adalah, kalau boleh kita katakan, saya lanjut sedikit lagi, lanjut. Sorry, di slide nomor berapa? Nomor 9 mungkin, sorry, nomor 9. Nah ini, sebelumnya. Ya, ini saya waktu itu, Bapak dan Ibu memberikan keterangan di MK begitu ya, di Mahkamah Konstitusi, berkaitan ketika ada pengujian yang kemudian bermuara kepada putusan MK 92. Itu saya ambil di di halaman 67 sampai 75 waktu itu di dalam putusan, bahwa kita bisa melakukan pemahaman atau memberikan makna tentang kekuasaan DPD berkaitan dengan bidang legislasi. Saya ambil dengan pendekatan penafsiran. Nah, fokusnya apa? Fokusnya adalah kepada penafsiran sistematis. Saya melihat Bapak dan Ibu bahwa dalam proses pembentukan undang-undang dimungkinkan bahwa kekuatan DPD sebetulnya kuat, terutama apabila kita baca rumusan pasal 22D ayat 2 yang di sana ada frase DPD ikut membahas rancang undang-undang. Nah, sekalipun begitu ya menggunakan istilah ikut membahas, tapi sebetulnya atau pada hakikatnya DPD secara prinsip juga berhak untuk ikut membahas rancang undang-undang. Kalau kita maknai Bapak dan Ibu, saya turun panjang tapi satu saja yang pointer saja, yang pokok saja begitu ya. Kata ikut dipahami sebagai menyertai atau melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan oleh dalam. Artinya apa? Jadi ketika ada pembahasan, terutama sesuai dengan kewenangan 22D ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 begitu ya, itu khusus membahas tentang itu. Undang-undang apa saja yang bisa memberi ranah kepada DPD. Tapi kemudian ketika prosesnya juga melibatkan Presiden dan DPR. Nah makanya ada kata-kata yang memaknai adalah DPD ikut membahas rancang undang-undang. Maka makna ikut itu sepenuhnya adalah menyertai. Jadi kalau kita menyertai berarti apa yang dikerjakan lembaga lain, DPD juga ikut mengerjakan. Esensinya demikian. Kemudian lanjut mungkin ya, maka menurut saya atau menurut kami begitu ya, terkait dengan kedudukan DPD, maka sepertinya memosisikan DPD sebagai sebuah lembaga yang setara dengan DPR dan Presiden terkait dengan hak untuk mengajukan, membahas, dan menyetujui sebuah rancang undang-undang menjadi undang-undang. Maka kemudian makna penafsirannya adalah seperti demikian Bapak. Dan itu kalau boleh kita katakan, mungkin nanti mau challenge juga Pak Ketua, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah membaca utuh begitu ya, keputusan MK, saran saya, karena itu masih berlaku sekarang begitu, 79 maupun 92 saya udah dibaca, karena esensinya kelihatan tuh, rohnya akan bisa ditampung nanti. Lanjut. Kemudian saya ingin menyampaikan juga Bapak dan Ibu, apa sebetulnya yang dimaknai oleh MK berkaitan dengan putusan MK nomor 92 dengan pertimbangan hukumnya. Jadi secara sistematik Pak Ketua dan Bapak Ibu yang terhormat gitu ya, putusan itu tidak tiba-tiba langsung ada amar. Tapi biasanya Mahkamah Konstitusi sebelum membuat amarnya, apa yang mau diputuskan, ditolak atau diterima, dia bikin dulu pertimbangan hukumnya. Nah,
pertimbangan hukum dalam putusan itu yang menurut kami atau menurut saya begitu sangat bermakna sekali. Dan ini memberikan tempat atau ruang yang cukup esensial bagi keberadaan DPD. Nah, saya ambil contoh misal demikian. Misalnya pasal 22D ayat 1, pilihan subjektifnya DPD seperti yang saya katakan tadi, DPD dapat untuk mengajukan atau tidak mengajukan rancangan sesuai dengan lingkup yang ditetapkan. Nanti Bapak dia bisa terkait dengan ikut membahas, harus dimaknai DPD ikut membahas rancangan terkait dengan otonomi daerah dan seterusnya. Ini makna pertimbangan hukum yang itu diidentifikasi oleh MK demikian. Ya. Kemudian berikut adalah DPD ikut memberikan persetujuan terhadap RUU yang untuk menjadi undang-undang. Kemudian dalam DPD tidak dilibatkan dalam penyusunan Perpres telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Dan terakhir kelima adalah makna memberikan pertimbangan tidak sama dengan bobot kewenangan DPD ikut membahas, tetapi DPR dan Presiden wajib meminta pertimbangan. Jadi ketika proses suatu undang-undang yang itu menjadi lingkup kewenangan DPD, maka ketika pembahasan itu dilakukan bersama oleh DPR dan Presiden, maka DPR dan Presiden wajib meminta pertimbangan. Artinya apa? Misalnya seperti tadi mungkin dari Bapak dari Keuangan, bagaimana dengan status APBN, termasuk juga dengan pajak, pendidikan dan agama. Itu adalah hal yang utama yang kalau kita bicara di sini seyogianya makna memberikan pertimbangan itu menjadi hal esensial untuk bisa dimanfaatkan oleh DPD. 5 ini Bapak dan Ibu itu adalah roh utama dari putusan MK yang memberikan dasar penguatan kepada bagaimana DPD punya hak legislasi untuk itu. Lanjut. Nah, makanya Bapak dan Ibu ini satu kajian juga yang mungkin nanti kalau boleh saya katakan mungkin di Undang-Undang D3 Bapak nanti bisa baca juga, saya sengaja tandai begitu ya di pasal 249 begitu ya. Nah, saya ambil contoh begini. Ini ada satu pandangan yang juga dikemukakan oleh Eni Nurbaningsi. Waktu itu dia menulis satu jurnal. Nah, begini. Jadi dilihat dari perencanaan pengajuan atau penyusunan calon undang yang itu dalam bahasa lain disebut dengan prolegnas. Dan kemudian dalam proses pembahasan biasanya atau pada umumnya sesuai dengan baik di dalam Undang-Undang D3 maupun di dalam Undang-Undang B3 pembentukan peraturan perundangan begitu, itu pembahasan suatu rancangan undang-undang itu ada 2 tingkat, tingkat 1 dan tingkat 2 ya. Di pembahasan tingkat 1 komisi atau pansus DPR, maka sejak itu DPD sudah mesti dilibatkan. Jadi proses legislasi demikian, terutama baik pada waktu penyampaian pengantar musyawarah, mengajukan atau membahas DIM, serta menyampaikan pendapat dan seterusnya gitu ya. Sedangkan di tingkat 2, terutama dalam penyampaian keputusan itu di paripurna DPR biasanya menyampaikan pendapat dalam rapat paripurna DPR sampai sebelum tahap persetujuan. DPD mesti ada. Kenapa demikian? Karena pengambilan persetujuan merupakan betul kewenangan dari Presiden bersama dengan DPR. Di situ demikian. Lanjut. Iya. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan rancangan undang-undang DPD harus diperlakukan sama. Ketika hal yang demikian juga ada diajukan oleh DPR atau Presiden. Jadi DPD tidak berbeda. Maka di sini yang tadi juga diminta oleh Pointers di dalam apa? Bagaimana mekanisme tripartit? Maka DPR, Presiden dan DPD itu mesti sama, diperlakukan sama, terutama ketika ada pembahasan. Kemudian yang keempat adalah konstruksi undang-undang mengenai pembahasan undang-undang antara Presiden dan DPR serta DPD dalam terkait undang tertentu dilakukan antara lembaga negara. Jadi lembaga negara sebetulnya punya prinsip, sehingga DIM hanya diajukan oleh masing-masing lembaga negara. Nah, ini perjalanan lama mungkin Bapak dan Ibu ketika Undang-Undang D3 sebelumnya sekarang itu betul-betul mendegradasi betul pada DPD. Malah DPD itu dianggap sebagai bagian fraksi. Contohnya demikian waktu itu. Tapi kemudian inilah yang kemudian kita perkuat. Alhamdulillah di dalam ini peran tripartit itu dimungkinkan. Sehingga ketika nanti mungkin Bapak dan Ibu kita harap juga demikian. Ketika ada pembahasan betul ada RU nanti DPD, ketika itu dimungkinkan atau mungkin diterima dan kemudian itu ada DIM-nya, DIM inilah perannya mesti sama. Lanjut. Ini karena waktunya pendek waktu ya. Sekarang begini. Ada juga di dalam TOR diminta
poin mengenai berkaitan dengan bisakah undang-undang atau RUU DPD itu tersendiri seperti hari ini. Maka menurut saya pilihannya betul. Kalau dilihat dari implementasi, terutama dalam ada putusan MK, termasuk juga undang-undang MK hari ini, undang-undang P3 hari ini, gitu ya. Dan juga tentu semuanya bermuara di Undang-Undang Dasar. Maka menurut saya untuk melihat bagaimana DPD sebagai lembaga negara yang itu bermakna di dalam perannya, maka dimungkinkan saja. Pilihannya menurut saya ada dua. Pertama, betul pilihan pengaturan DPD itu tetap dalam Undang-Undang D3 hari ini. Tapi kemudian bisa saja dengan argumen yang kuat itu, bagaimana kita bisa meyakinkan kamar sebelah bahwa Undang-Undang DPD dimungkinkan tersendiri, tentu dengan segala argumen yang bisa. Makanya menurut saya kita mesti menyiapkan bagaimana bangunan hukum yang kuat sehingga dapat memberikan kedudukan yang bermakna ketika kita menyusun itu. Dan saya yakin Pak Ketua, dari apa yang sudah dirancang hari ini, tentu sinyal-sinyal itu dimungkinkan. Apalagi nanti saya akan lihat bagaimana persyaratan anggota DPD yang tentu lobbynya dan segala macam mesti kuat juga, begitu ya. Lanjut. Nah, saya ambil ini pasal apa? Pasal 22C, ya. Ini soal apa yang kemudian berkaitan dengan memberikan makna. Nah, ini satu argumen hukum yang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dielaborasi, Pak. Ya, bagaimana memberikan makna di sana di dalam pasal 22C ayat 4 terakhir itu dikatakan demikian. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang. Dengan undang-undang. Nah, walaupun satu kata dengan, orang selalu berdebat tadi. Pilihan-pilihan kata-katanya itu banyak, Pak. Ini saya ambil dari pendapatnya Jim Lee, Bapak dan Ibu, nanti bisa Bapak Ibu muat atau ambil gitu ya. Di dalam Undang-Undang Dasar Bapak dan Ibu ada sekitar 33 bentuk pilihan-pilihan begitu. Pilihan apa? Frase yang dimungkinkan ketika amanat Undang-Undang Dasar itu mesti dituangkan ke dalam undang-undang. Pilihan katanya banyak. Saya ambil contoh saja pasal 22C 4. Mengapa di dalam Undang-Undang Dasar itu dikatakan susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang? Apa maknanya? Termasuk juga penafsiran sistematis tadi yang saya sampaikan. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, ini dalam bukunya, mungkin Bapak dan Ibu punya bukunya Jim Lee, begitu, ada perihal undang-undang namanya, itu buku wajib juga bagi mahasiswa hukum begitu ya. Di sana ada kata-kata yang demikian atau ada uraian yang digambarkan oleh Jim Lee itu. Pertama adalah diatur dengan undang-undang tersendiri. Kedua, diatur dalam undang-undang, meskipun tidak sendiri. Ada kata dalam. Jadi ada kata dalam. Yang ketiga, ada yang ditetapkan dengan undang-undang. Ada tambahan kata, ditetapkan dengan undang-undang. Keempat, ada disahkan dengan undang-undang. Jadi ada disahkan dengan undang-undang. Kelima, ada pula hal-hal yang diberikan oleh undang-undang. Diberikan oleh undang-undang. Dan keenam adalah ada yang diatur berdasarkan undang-undang. Jadi banyak pilihannya. Dan terakhir itu adalah ada yang dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini contoh pilihan Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita punya sense dalam mengatur, konsekuensi dari pilihan ini, itu akan banyak penafsirannya. Nah, sekarang kita rujuk Undang-Undang DPD bagaimana? Makanya kita konsisten bagaimana memperkuat makna kata dengan. Jadi kalau dia dengan berarti sendiri. Kalau dalam bisa saja seperti sekarang dalam itu. MD3 itu di dalam itu. Jadi DPD diatur dalam Undang-Undang MD3. Berarti ada juga Undang-Undang MPR, ada juga DPR, ada juga DPD, ada juga DPRD. Kayak begitu. Berarti dalam. Makanya Bapak dan Ibu, dari segi penafsiran sistematis begitu ya, kata dengan itu bisa dimaknai undang-undang sendiri. Jadi dengan sendiri. Lanjut. Makanya memaknai 7 kategori di atas. Nah, ini kemudian kelompoknya bagaimana gitu. Kelompok pertama yang menyatakan diatur dengan undang. Itu yang saya jelaskan tadi. Hanya secara khusus diperintahkan untuk dibentuk undang-undang. Berarti argumen pertama bisa dipakai. Kelompok kedua diatur dalam undang-undang. Artinya apa?
materi yang dimaksudkan di sini dapat diatur dalam berbagai undang-undang. Kayak begitu. Jadi bukan bersifat tersendiri. Sedangkan kelompok ketiga, keempat, dan seterusnya itu tidak secara khusus menyebutkan itu. Jadi argumen hukum pertama mungkin Pak Ketua mohon izin bisa kita pakai makna kata dengan itu dengan menyebutkan bahwa DPD atau undang-undang DPD bisa diatur tersendiri. Soal substansi urusan kedua. Tapi yang jelas adalah nafas daripada legalitas untuk keberadaan undang-undang DPD sendiri itu bisa dipakai dengan kita merujuk pasal 24C ayat 4 itu. Lanjut. Nah, makanya kemudian Bapak dan Ibu, kalau boleh saya katakan, berarti kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang. Maka merujuk pada kategori di atas, maka dapat saja diatur dalam undang-undang tersendiri tentang DPD. Jadi sesuai dengan Pak Ketua, maka pendapat saya adalah itu dimungkinkan. Walaupun kemudian soal substansi, saya punya gagasan, bisa saja apa yang ada di Undang-Undang MD3 ini langsung ditransfer atau langsung mungkin ada perubahan yang berkaitan itu. Saya ambil contoh misalnya seperti 246 sampai 313 Undang-Undang MD3 hari ini itu menurut saya tinggal menyisir kembali. Apakah yang sudah ada di Undang-Undang MD3 hari ini masih relevan atau tidak, itu tergantung berikutnya. Tapi secara prinsip menurut saya seyogianya semua anggota DPD tadi, mohon maaf ini, semuanya anggota unsur DPD begitu harus memahami dengan utuh putusan MK itu. Karena ini semua Bapak dan Ibu, alhamdulillah waktu itu kami tahu persis bagaimana perjuangan kita untuk menempatkan peran dan fungsi legislasinya DPD. Maka kemudian putusan MK yang 2 itu menjadi semacam penanda bagaimana penguatan DPD itu dilakukan. Makanya kan sekarang ada juga orang bertanya ini, itu undang-undang DPD hari ini MD3 ini kan sudah berubah ini. Tapi kemudian yang diuji dulu kan undang-undang MD3 lama. Nah, prinsipnya betul. Faktanya demikian. Tapi prinsip-prinsip yang dimuat dalam putusan MK itu sama, Pak. Nggak berubah. Kenapa? Terminologi mengapa kemudian MK diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang adalah dia itu terhadap undang-undang dasar. Berarti apapun juga yang kemudian dibuat, walaupun undang-undang yang diuji itu tidak lagi berlaku, tapi kemudian terhadapnya tetap tidak berubah dia. Sampai hari ini, sependek yang saya ketahui, MK masih bersikap seperti itu. Jadi kan ada juga orang nih, saya mendengar juga begitu Pak Ketua, Bapak dan Ibu, ya undang-undang 3 yang lama itu kan sudah tidak berlaku lagi nih. Artinya apa? Artinya kan putusan MK kan sudah tidak ada contohnya begitu. Nah, tapi prinsipnya tetap ada. Makanya MK seperti yang saya katakan tadi, 5 yang diidentifikasinya. Sebelum dia memutuskan, amatnya demikian. Lanjut. Ini berikut juga prinsip prolegnas. Mungkin tadi juga saya katakan, program legislasi nasional selanjutnya seperti yang prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara tenang. Saya ambil Bapak dan Ibu, dan ini betul dari tahun juga baca, tapi sebetulnya dari pengalaman kita juga kita mengetahui salah satu yang baru diwujudkan dan eksplisit dituangkan menerima putusan MK dan kemudian berkonsekuensi kepada perubahan Undang-Undang P3 itu baru ketika Undang-Undang P3 itu dirubah yang kedua melalui 15/2019, terutama berkaitan dengan prolegnas. Dulu nggak ada Bapak dan Ibu, di Undang-Undang lama nggak ada DPD dimasukkan dalam prolegnas, tapi sekarang melalui pasal 21 Undang-Undang P3 itu sudah masuk. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah. DPD masuk, terutama adalah berkaitan dengan undang-undang yang menjadi lingkup kewenangan dari DPD. Ini pada hakikatnya adalah perwujudan dari putusan MK 92 dan putusan MK 99. Langsung masuk. Nah, tapi kalau di MD3, karena sudah perubahan saya, itu tidak lagi. Jadi pertama dulu betul tidak ada, tapi kemudian MD3 berikut sudah ada. Makanya menurut saya, Bapak dan Ibu, seperti misalnya di prolegnas itu atau dalam undang-undang MD3 juga ada kata-kata daftar kumulatif terbuka atau DKT, sebagaimana diatur pasal 23 Undang 3 dan perubahannya itu mohon disikapi betul dengan baik. Karena salah satu alasan mengapa kemudian dimungkinkan
rancang undang-undang dimunculkan di luar prolegnas adalah apabila ada kumulatif terbuka. Bisa saja nanti mungkin Bapak dan Ibu tahun ini belum ada prolegnas untuk DPD, mungkin tahun depan kita anggap itu sebagai kumulatif terbuka. Penting ini dilakukan. Apalagi kita mensikapi undang-undang itu untuk bagian-bagian Pak Ketua, saya mohon izin tidak sistematis seperti yang diminta, gitu ya. Tapi yang prinsip adalah legislasi, kemudian soal substansi, kemudian soal berkaitan dengan putusan MK, kemudian berikut adalah berkaitan dengan bagaimana peran DPD bisa dalam prolegnas, kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan apakah dimungkinkan undang-undang tersendiri tentang DPD. Standing saya demikian Pak. Lanjut berikut di poin berikut. Mohon izin Pak Ketua, mungkin agak lewat waktu ini. Tolong di slide nomor 21. Oke, ya. Ini tindak lanjut hasil pengawasan PD pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selain punya kewenangan dan organisasi, DPD juga mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan. Nah, standing saya Bapak dan Ibu, kalau kita baca begitu ya, putusan pasal 22D ayat 3 itu mengawasi pelaksanaan undang mengenai bla bla dan seterusnya. Kemudian menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Saya menganggap begini Bapak dan Ibu, lanjut ya. Ini pasal 22D ayat 3 itu sudah dalam di luar kepala kita semuanya begitu Pak Ibu ya. Walaupun kadang-kadang orang memaknai luar kepala itu Pak Ketua kadang-kadang di buku ya. Tapi yang jelas di luar kepala itu artinya gampang saja kita mengatakan. Pasti semua anggota DPD pasti sudah hafal semua itu. Apa saja itu undang-undang yang akan kita. Karena DPD punya kewenangan mengajukan rancangannya dan ikut membahas pembentukannya, maka di sini tentu berkonsekuensi DPD juga berhak untuk mengawasi pelaksanaan dan menyampaikan hasil pengawasan itu kepada DPR. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu bahwa semua undang-undang yang terkait dengan kewenangan DPD, kita mesti tambahkan bahwa secara mekanisme semuanya itu tidak hanya tiba-tiba langsung pengawasan. Mengapa pengawasan? Tapi sebetulnya DPD sudah terlibat dari awal. Terlibat waktu merancang, terlibat waktu membahas, terlibat waktu pelaksanaan, dan tentu bagaimana itu dilaksanakan, DPD punya peran untuk mengawasi. Tentu pada akhirnya adalah bagaimana konsekuensinya. Nah, tentu mekanisme hari ini yang dibuat baik dalam Undang-Undang 3 maupun juga dalam kebijakan-kebijakan Presiden, DPR sendiri selanjutnya harus melanjuti hasil pengawasan oleh DPD itu. Menurut saya demikian. Lanjut. Nah, ini ada juga penambahan yang diminta juga Pak Ketua. Standing saya adalah begini, penambahan anggota DPD per provinsi. Ini kan wacana yang juga muncul, gitu ya. Betul. Menurut saya memang Undang-Undang Dasar tidak seperti dengan pasal-pasal yang lain. Saya ambil contoh pasal ini berkaitan keuangan, gitu ya. Beda dengan pasal berkaitan dengan pendidikan. Di pendidikan itu betul eksplisit disebutkan 20%, tapi di DPD tidak. Mengapa demikian? Di sini dikatakan adalah bahwa anggota DPD itu sama per provinsi, tapi berapa nominal per provinsinya tidak dicantumkan dalam konstitusi. Ya, nah, tapi kemudian memang pasal 22C itu kalau kita lihat begitu ya, anggota tidak DPD itu diberikan pembatasan adalah tidak lebih sepertiga dari jumlah anggota DPR, tidak lebih. Jadi kalau orang matematik tentu dia Pak Ketua bagaimana merumuskannya itu ya, tidak lebih, ya tidak lebih dari sepertiga. Nah, saya ambil contoh perbandingan 2024 hari ini sesuai juga dengan amandemen Undang-Undang 3 itu juga memasukkan bahwa DPR itu punya anggota 580 orang, DPD di 150 orang. Pertanyaannya adalah tentu apakah ini sudah lebih sepertiga? Belum lebih. Tapi kemudian mengapa 152 dipakai? Nah, kan begitu. Faktornya adalah bahwa yang sebelum kalau kita ambil contoh 2019 DPR 575, DPD 136. Itu konsekuensinya apa? Karena ada penambahan provinsi. Ya, penambahan provinsi. Sekarang provinsi 3 tahun. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau nanti misalnya anggota DPD dengan segala cara dan juga alasan yang kuat secara hukum
dimungkinkan ditambah 1 orang lagi per provinsi, berarti jadi 5. Jadi kalau jadi 5 berarti 5 kali 38, misal seperti itu. Berarti jadi 100 berapa ini? 64 atau berapa ya? Nah, tentu ini masih belum sepertiga. Nah, ya artinya masih kurang sepertiga begitu. Menurut saya logis. Tapi tentu bagaimana memaknai ambang batas terbanyak itu sehingga tidak melebihi begitu, atau tidak lebih dari sepertiga. Argumennya demikian. Nah, tentu ini semuanya kalau orang perencanaan, saya pikir Bu Dewi ya, biasanya kalau kita mengajukan suatu rencananya mesti matang juga dulu saudara. Apa alasannya nih? Implikasinya apa gitu? Kalau misalnya ditambah anggota DPD, kalau tidak berkorelasi dengan keuangan, no problem, saya pikir ya. Silakan saja tambah. Tapi semuanya tentu juga punya problem itu. Makanya argumen yang dibangun adalah memaknai bagaimana ambang batas itu tidak lebih sepertiga, itu tidak bisa. Ya, karena undang konstitusi mengatakan tidak bisa lagi. Ya, mengapa itu dulu kok sepertiga begitu ya? Kok tidak sama? Nah, kan dipikir juga. Sehingga pilihan penambahan tetap menyesuaikan, apalagi secara tidak langsung terdapat penyampaian jumlah provinsi. Atau mungkin nanti didorong saja. Oke. Terakhir mungkin nomor 20. Ini saran saya untuk pertimbangan. Saran yang terakhir adalah pertimbangan tindak lanjutnya. Mengutip pandangan Mas Wardi ini almarhum begitu ya, bahwa ketentuan pasal 22D ini tadi juga sebetulnya agak di atas tapi tidak masalah gitu. Tapi saya berpendapat pertimbangan ini logis ketika nanti mungkin bicara APBN, khusus dalam DPD berikan pertimbangan terhadap APBN, itu sangat terkait dengan kepentingan daerah. Makanya Bapak dan Ibu, DPD harus lebih substantif dalam memberikan pertimbangan, terutama yang mengedepankan kepentingan daerah untuk dijadikan prioritas utama. Saya ambil contoh Bapak dan Ibu karena kita juga mengikuti beberapa kegiatan DPD, ya, kegiatan DPD di beberapa daerah. Nah, memang sekarang kalau boleh kita dikatakan Bapak dan Ibu ya, sekarang itu ya kalau boleh kita ambil mungkin berkaitan dengan keberadaan DPD itu terutama personalnya. Karena kita tahu anggota DPD cuma 4 orang, tapi kemudian bagaimana keberadaan itu dirasakan. Sehingga nanti di APBN juga demikian. Orang bisa saja Bapak dan Ibu mengusulkan misalnya Bapak dan Ibu adalah anggaran berkaitan dengan peruntukan daerah misalnya. Ya, gaung kita adalah bagaimana menggaungkan DPD itu lebih terasa begitu dibandingkan dengan DPR. Kita mencoba begitu. Atau dibandingkan dengan DPRD ketika dia meminta berbagai hal. Jadi jembatan itu menurut saya kalau boleh kita katakan daerah punya jembatan banyak gitu. Tapi jangan terjadi adalah dominasi banyak jembatan itu saling diklaim. Oh kami yang punya peran. Saya ambil contoh Bapak tadi ya. Sekarang apalagi media sosial banyak. Ya, saya ikut di beberapa media sosial yang sana itu ada anggota DPR, ada anggota DPD begitu ya. Semuanya merasa mengklaim. Oh ini saya punya peran ini. Kalau tidak ada saya tidak bisa ini. Contohnya begitu. Nah, tapi secara faktual itu oke silakan saja. Tapi secara normatif ini mesti clear kita dalam mengaturnya. Ya, saya lihat begitu Pak. Malah gubernur kadang-kadang Bapak dan Ibu tidak merasa begitu. Tidak merasa bahwa ini ada anggota DPD enggak? Nah, kira begitu. Ya, ada anggota DPD enggak? Sering itu sering. Gitu kan. Personal. Sering kan. Oke. Saya tadi coba satu hal yang mungkin saya lupa tadi Pak mengenai soal prasarat Pak. Mana tadi? Tolong diambil di ini terakhir mungkin Pak kita meninggi. Nah ini, tolong slide nomor 20 kembali. Tadi lupa tadi 20. Nah ya. Ini berkaitan sama mudah saya keliru begitu Pak ya. Ada juga diminta berkaitan dengan persyaratan anggota DPD. Karena dalam TOR juga ada saja. Ini kalau kita baca Undang-Undang D3 itu di Undang-Undang 3 persyaratan eksplisit tidak ada, tapi detailnya ada di Undang Pemilu. Ya. Saya baca di Undang Pemilu itu diatur dalam pasal 181, 182, 183. Ya, yang kemudian Undang 7 tahun 2017 diubah dengan Perpu dan kemudian ditetapkan Perpu. Nah, saya ambil contoh begini. Karena ini minta persyaratan saya satu saja konsen saya Pak Ketua kepada Ibu anggota DPD. Pasal 182 huruf M mengatakan demikian, bahwa anggota DPD itu salah satu persyaratannya adalah bersedia untuk tidak merangkap jabatan.
sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan, dan seterusnya. Saya melihat Pak, di sini yang juga kalau boleh kami katakan begitu, terasakan. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu nih Pak, mohon maaf nih. Anggota DPD ini anggota parpol juga atau tidak? Ya, nah, ini terjadi Pak. Makanya ini dari kacamata akademik nih Pak Ketua. Ya kemarin aja Pak, kalau teman-teman pemantau begitu kemarin itu enak sekali Pak. Bapak dan Ibu anggota DPD itu ya ketika kampanye begitu gampang aja Pak. Dia simultan begitu. Oh ini yang ini. Satu gambar saja, anggota DPR pusat, anggota DPD, anggota DPRD, Bupati kota. Oh satu paket tuh gambar, enak sekali Pak. Maka menurut saya Pak, ini sudah lama juga kita perjuangkan dulu Pak. Dan dulu pernah Pak, persyaratan keanggotaan harus ada klausul berkaitan dengan tenggat waktu setelah tidak menjadi pejabat negara lain. Saya ambil 5 tahun Pak, sehingga orang betul-betul. Nah, mengapa saya usulkan demikian? Ini berkaitan dengan prinsip yang diatur oleh pasal 181 dalam Undang-Undang Pemilu, bahwa anggota DPD itu adalah perorangan. Dia perorangan. Itu prinsip Pak. Maka ketika dia perorangan, maka persyaratannya agak berat. Bapak-bapak, Ibu bersyukur Pak. Dibandingkan dengan anggota DPR itu, Bapak suaranya di satu provinsi, apalagi Jawa Barat, Jawa Tengah, contohnya di Jawa Timur. Satu orang anggota DPR saja Pak, bisa Bapak itu suaranya berapa kali daripada anggota DPR. Jadi secara konstituen, Bapak lebih banyak dan Ibu lebih banyak. Makanya Bapak dan Ibu, alasan saya mengapa dibatasi 5 tahun. Alasan saya adalah bahwa peserta pemilu untuk menjalankan pilihan adalah perseorangan. Itu alasan saya Pak. Yang kedua adalah menghindari afiliasi politik dan juga melibatkan keberadaan DPD sebagai lembaga sendiri. Jadi betul-betul nyawa dan kalau boleh saya katakan keberadaan anggota DPD atau DPD lembaga DPD itu pada waktu pembahasan perubahan Undang-Undang 45 itu menempatkan DPD itu dulu kan perubahan dari utusan golongan, semuanya masuk DPD jadinya. Makanya saya usul Pak Ketua mesti ada klausul 5 tahun Pak. Nah, sehingga nanti betul-betul jernih. Ya, jernih dalam pengertian afiliasinya kurang. Nah, saya pikir mungkin saya Pak Ketua, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.